Kekuatan berdirinya NU dengan tasbih dan tongkat. Hari ini kita punya tasbih, yaitu Rijalul Ansor, dan kita punya tongkat komando yang bernama Satkornas Banser dan seluruh jajarannya. Dua kekuatan ini harus menjadi kekuatan penyangga kekuatan Ansor ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baru-baru ini dilaksanakan pengukuhan Satkornas Banser bersama dengan lembaga Rijalul Ansor. Ada satu hal yang menarik, bagaimana Bang Ketum Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adin Jawarudin, menegaskan bahwa sesungguhnya keberadaan Rijalul Ansor maupun Satkornas Banser dalam hal ini Barisan Ansor Serbaguna adalah merupakan representasi dari pemberian tasbih dan tongkat pada saat Nahdlatul Ulama. Itu didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang sekala itu melalui Kiai Khalil Bangkala memberikan mandat tersebut dengan simbol tasbih dan tongkat. Tasbih ini kemudian disematkan kepada Rijalul Ansor, artinya bahwa Rijalul Ansor adalah merupakan roh dan napas religitas atas berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai bentuk penguatan spiritual bagi kader-kader masa depan Ansor. Yang kedua adalah tongkat yang disimbolkan kepada Barisan Ansor Serbaguna. Ini juga memberikan satu gambaran bahwa satu komando bukanlah hal dedeng aling-aling bagi gerakan pemuda Ansor yang setiap saat menunggu perintah dari ulama, kapanpun itu maka pasti akan dilaksanakan, khususnya bagi gerakan pemuda Ansor dengan barisan Ansor Serbagunanya atau Banser. Itulah yang akan ditegaskan oleh Ketum Gerakan Pemuda Ansor di dalam pidatonya pada saat melakukan pengukuhan kedua lembaga ini. Ada beberapa isu memang akhir-akhir ini yang membuat Gerakan Pemuda Ansor itu betul-betul mensolidkan diri di bawah komando PBNU, terutama akhir-akhir ini memang banyak ulama-ulama yang mendapat perlakuan yang tidak senonoh atau perlakuan yang tidak baik. Seperti salah satunya itu persekusi yang terjadi di Kerawang dan penghinaan-penghinaan yang acap kali dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kiai-kiai NU. Bagi Gerakan Pemuda Ansor dalam hal ini, Ketum Gerakan Pemuda Ansor itu betul-betul geram dengan hal tersebut dan kembali menegaskan tentang posisi Rijalul Ansor dan posisi Barisan Ansor Serbaguna terhadap bagaimana mengawal NU, mengawal para ulama yang ada di Nusantara ini. Bagaimana potongan pidato daripada Ketum Gerakan Pemuda Ansor, saya kira ini sangat menarik untuk kita simak secara bersama-sama. Kekuatan berdirinya NU dengan tasbih dan tongkat. Hari ini kita punya tasbih, yaitu Rijalul Ansor, dan kita punya tongkat komando yang bernama Satkornas Banser dan seluruh jajarannya. Dua kekuatan ini harus menjadi kekuatan penyangga kekuatan Ansor ke depan. Dua institusi ini akan terus berkolaborasi, kemudian kita mengintegrasikan satu dengan yang lain. Kemudian dengan satuan-satuannya kita akan integrasikan pelan-pelan dengan struktur negara kita. Kalau kemudian kita punya satuan-satuan Bagana, Banser Tanggap Bencana, maka sudah seharusnya struktur Bagana tersebut bisa berintegrasi dengan institusi negara yang memiliki fungsi yang sama. Agar apa? Kapanpun negara membutuhkan lapisan cadangan masyarakat, maka pasukan serbagunanya Banser akan pertama kali untuk membantu negara siap dengan seluruh jiwa raga. Begitu juga dengan satuan-satuan yang lain. Semua satuan-satuan di Banser itu ada struktur negaranya. Bagana ada struktur negaranya. Balantas struktur negaranya ada. Basada struktur negaranya ada. Maka ke depan perlu segera melakukan konsolidasi dalam bentuk FGD maupun yang lain-lain, mengintegrasikan antara satuan-satuan Banser dengan struktur-struktur yang ada di negara kita. Itulah fungsi serbagunanya, bahwa Banser kapanpun, dimanapun,
jam berapapun bisa menjadi serbagunanya negara dan juga serbagunanya masyarakat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu ini fungsi komando. Betul-betul jajaran Banser, Satkornas, kemudian ke bawah, Satkorwil, Satkorcap, sampai Satkoryon, betul-betul solid satu komando, dan ke depan di antara semua struktur ini untuk para asisten sampai ke bawah, kemudian satuan-satuan dari pusat sampai ke bawah harus dikonsolidir, kemudian selalu upgrading dan selalu menambah kemampuan-kemampuan leadershipnya, sehingga ke depan apapun peristiwa yang terjadi di publik yang itu berkepentingan dengan gerakan pemuda Ansor, maka satuan-satuan Banser siap untuk bergerak dan kapanpun dibutuhkan selalu siap sedia. Sahabat-sahabat sekalian, itulah kira-kira bahwa kekuatan berdirinya NU dengan tasbih dan tongkat. Hari ini kita punya tasbih, yaitu Rijalul Ansor, dan kita punya tongkat komando yang bernama Satkornas Banser dan seluruh jajarannya. Dua kekuatan ini harus menjadi kekuatan penyangga kekuatan Ansor ke depan. Dua institusi ini akan terus berkolaborasi, kemudian kita mengintegrasikan satu dengan yang lain. Banser bukan berarti berdiri sendiri, tapi dalam banyak hal nanti antara Banser kemudian RA ada banyak kolaborasi kegiatan. Begitu juga dengan Ansor. Oleh karena itu, semangat membangun kepemimpinan, menyolidkan pasukan, kemudian peningkatan spiritual harus dikembangkan ke depan dan dieratkan kembali. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan setelah pelantikan pengukuhan ini berarti semua sudah rampung. Tinggal kita lari cepat, ya. Dan mudah-mudahan di fase transisi kekuasaan ini, pemerintahan ini, peran-peran kita semakin maksimal untuk Indonesia ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.